Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allah wa rabbuna al-qail. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'. Salam takzim dan salam rindu kami untuk keluarga besar Mushola Al-Ikhlas yang terhormat. Kami nampak di sini di 1 menit pertama kami bicara, nampak orang-orang mukhlisin di sini insyaallah sesuai dengan nama Mushola Al-Ikhlas. Dan sebuah kebanggaan bagi anak pribadi bisa bersilaturahim kembali dengan jamaah Mushola Al-Ikhlas. Dan ternyata anak 3 tahun yang lalu hadir di sini itu posisi duduknya nggak berubah gitu apa kalau ya Pak Agung ya. Jadi formasinya nggak berubah, nggak, bukan 4-2-2-1 tapi emang kayak gini dari zaman Abu Jahal Coffee Morning emang kayak gini Pak. Anak nunggu posisi duduknya gitu ya. Taib. Dengan izin Allah, pagi hari ini waktu yang sangat singkat sampai kurang lebih jam 6, karena setelah ini kita akan merapat ke Islamic Center Bekasi. Bapak, mohon doa dari antum semua. Kita akan bertemu besok dengan 3.000 para audiens di Bekasi di Islamic Center Yayasan Nur Ali. Kemudian hari ini anak akan fokus bersama antum dengan tema Pesona Jumadil Akhir. Anak kasih nama Pesona Jumadil Akhir. Pesonanya anak kasih highlight, warnanya agak berbeda dengan yang lain. Karena ketika disebutkan nama pesona, disebutkan tulisan pesona, otomatis ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang memikat, ada sesuatu yang amazing di Jumadil Akhir ini. Tapi sebelum ke zona sana Bapak-bapak yang terhormat, kalau kita ngezoom tulisan Jumadil Akhir, tidak sedikit di antara kita, survei ini Pak, 90% umat muslim di Indonesia, mereka lebih paham dan hafal dengan zona paling atas daripada zona yang bawah. Betul nggak Bapak-bapak? Ketika saya tembak ini ke anak-anak SMK, SMA, atau yang di ma'had, yang di pesantren sekalipun, ternyata teman-teman banyak yang belum paham dan hafal dari bulan Hijriah ini. Tapi kalau kita buka nama-nama ini, pakai bahasa apapun mereka akan hafal. Januari, Februari, sampai Desember. Nah, sekarang anak coba nih, teman-teman punten. Di sini ada nama-nama bulan dalam Islam. Kurang lebih 12 bulan ini. Anak ini bawa hadiah nih Ustaz. Kayaknya Pak Agus yang bertanggung jawab yang perlu datang ya. Anak ini bawa hadiah Ustaz. Anak kasih cluenya aja sebentar Ustaz ya. Anak ulangi Ustaz ya. Wa min aglabiyatin nas, mayoritas manusia, mereka itu iddatas syuhur, memahami nama-nama bulan itu hampir 80% di Indonesia lebih ke area ini dibandingkan lebih ke area ini dibandingkan ke bulan Islam. Nah, sekarang semua sudah tahu kita lagi berada di bulan Jumadil Akhir, karena judulnya aja Pesona Jumadil Akhir. Tanpa kita harus buka lagi rumusnya, udah jelas kita di Jumadil Akhir. Hari ini Ahad 9 Februari 2020 Ustaz. Kira-kira Jumadil Akhirnya tanggal berapa Ustaz? Udah mulai loading ya. Sabaranya ternyata gitu. Yang saya bilang nih anak-anak sekolahan loh Ustaz, banyak yang belum paham. Insya Allah kalau antum bakal banyak yang paham. Tapi kalau dibuka pertanyaan kayak gini banyak yang meredah, biasanya tawadu semuanya gitu ya. Esok Ustaz sebentar ini soal al-awal. Biasanya kan Cafe Morning pembicaranya terus yang bicara ya. Nah sekarang giliran TikTok kita ya.
Kira-kira sekarang tanggal berapa nih Ustaz? 25, 15. Bulan penuh. Bulan kurang 14, 15 dari Jumadil Akhir. Itu mah gampang Ustaz. Anak kasih hadiah Ustaz nih. Punten ya. Hadiahnya udah anak bawa nih, Timana udah nyiapin. Sebutkan Ustaz nama-nama bulan dalam Islam. Ya bisa sampai 6:30 Ustaz kita. Ntar dulu makanan belum datang. Ada yang bisa sok anak kasih hadiah Ustaz? Moderator. Kenapa Pak? Tidak ada nih Ustaz nih. Antum mau coba moderator, sok mangga. Fadal. Iya. Taib. Ya Syekh, kalau anak evaluasi yang betul itu sofar bukan safar. Jadi safar itu lebih ke perjalanan. Iya kan? Luar biasa loh antum udah apa? Ana lihat beliau ini ketika ana lempar langsung hitung menjadi ya. Muharram Safar Rabiul Awal gitu ya. Langsung menghitungnya. Barakallahu fiik. Ustaz, ini secari kertas, tapi kalau dalam kursus banyak yang mencari kertas ini. Mudah-mudahan berkah buat antum. Oh, tim dokumentasi ya? Iya. Iya. Kang Muslih diangkat lagi aja volumenya, Kang. Kayak tadi lagi enak tuh suaranya. Oke. Kalau pakai kuis kayak gini kan seru nih, Pak. Nah, kalau membuka topik bulan dalam Islam kurang lebih seperti yang Bapak katakan barusan, dan sekarang kita berada di 14 sampai 15 nampak semburan bulan purnama tadi malam. Dan sekarang kalau boleh ana sharekan depan antum berbicara tentang pesona Jumadil Akhir. Salah satunya adalah bahwa di bulan Jumadil Akhir ini ada peristiwa yang luar biasa. Peristiwa itu adalah yang pertama, bahwa penamaan bulan itu berasal dari pengamatan terhadap gejala dan kondisi alam. Kalau Jumadil Akhir artinya adalah musim kemarau al-akhir, yang penghabisan. Jadi kalau lihat sekarang, walaupun musimnya musim hujan gitu ya, tapi kalau dari kata Jumadil Akhir itu artinya adalah musim kemarau yang penghabisan. Nah, ada peristiwa yang ana coba sharekan depan antum. Banyak di antara kita yang mungkin belum tahu, ternyata di Jumadil Akhir ini, di bulan Jumadil Akhir ini, itu ada satu peristiwa. Salah satunya adalah wafatnya Abdullah bin Abu Quhafah. Kalau dituliskan namanya Abdullah bin Abu Quhafah, ana sendiri baru tahu ini 2 hari yang lalu, Ustaz. Siapakah beliau yang sebenarnya? Karena yang kebanyakan orang tahu, Abdullah bin Abu Quhafah ini adalah nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita faham itu adalah Khulafaur Rasyidin, Al-Khalifah Al-Ula, Abu Bakar As-Siddiq. Ini ilmu Allah qadarullah. Ternyata nama asli beliau ini adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Kenapa dinamakan Abu Bakar? Abu Bakar itu artinya adalah bapak unta muda yang diberikan gelar oleh sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq artinya adalah
terpercaya, jujur, karena sang Nabi ini yang dibenarkan oleh Abu Bakar ketika peristiwa Isra Mi'raj, maka diberilah gelar As-Siddiq. Seperti itu. Kapan wafatnya beliau? Tanggal 21 Jumadal Akhir tahun 13 Hijriah, tepatnya 23 Agustus 634 Masehi. Ini adalah peristiwa pertama, jamaah. Peristiwa keduanya adalah Perang Yarmuk, tepat juga pada 13 Hijriah, itu pada bulan Jumadil Akhir. Ini mungkin di antara antum yang pernah mendengar Perang Yarmuk ini dipimpin oleh Khalid bin Walid melawan tentara Rum, Bizantium, yang saat itu para muslimin total pasukannya adalah 45.000 orang dan menghadapi tentara Bizantium sebanyak 240.000 orang, dan qadarullah pasukan Islam bisa menangkan dalam peperangan ini. Kenapa ana beri nama pesona Jumadil Akhir? Karena ternyata jemaah, setiap bulan datang, alangkah eloknya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sunnahnya. At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan dan Thalhah bin Ubaid bahwasanya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setiap memasuki awal bulan itu doanya kurang lebih yang tercantum di layar ini. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang ana translate di sini, ya Allah, edarkanlah bulan itu kepada kami bersama dengan keamanan, keimanan, keselamatan dan Islam. Wahai bulan, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu sama-sama Allah. Dan kita simpulkan jemaah, Allah itu maha baik. Kalau ada tulisan Allah itu maha Rahman, maha Rahim, maha Malik, maha Kudus, itu semua sudah hafal. Tapi kalau kita simpulkan dengan satu kata, Allah itu maha baik. Di setiap bulan kita lewati, alangkah baiknya frame ini di save di memori kita. Kemampuan manusia untuk melangkah itu ada batasnya jemaah. Sedangkan pintu pertolongan Allah itu tidak ada terbatas. Maka alangkah baiknya setiap bulan datang, iringi langkah itu dengan doa. Dengan doa yang tadi Anda sampaikan, yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan ini perlu kita kaji juga, bahwa semua yang terjadi di setiap bulan pasti berceritanya berbeda-beda. Kalau bulan kemarin speed antum semua 20 km per jam, bulan ini ya Allah, ana harus 60 km per jam. Besok bulan Rajab speed ana harus 120 km per jam. Saat bulan Ramadan datang, speed ana harus lebih cepat lagi, 180 km per jam. Kalau perwujud manusia itu tak terlihat lagi di dunia ini, gitu kan. Cepat banget geraknya. Karena semua yang terjadi ternyata itu bukan hanya masalah, tapi pelajaran dari Sang Maha. Bila kita tak kunjung berubah, maka teguran Allah akan semakin keras. Maka berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sering mungkin. Kalimat ini ana selalu bawa kemana-mana, Ustaz. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Dan ini menembak setiap enzim manusia yang mendengarnya. Banyak kita yang berdoa tapi kadang tak bersyukur. Berdoanya sedikit, bersyukurnya juga kadang sedikit. Oke. Dari sini ya. Oke, baik. Apakah anak yang megang ya Ustaz ya? Jadi kayak gini. Yang pasti ini yang ana ceritakan tadi itu terjadi 1441 tahun yang lalu. Kisah Abu Bakar, Perang Yarmuk itu terjadi 1441 tahun yang lalu. Semua bergerak cepat, kayaknya nggak terasa loh Ustaz. Saat itu tahun 3 Hijriah, sekarang 1441 Hijriah. Kalau dihitung kalkulator kayaknya nggak terasa banget. Allah menciptakan semua ini move fil harakah. Semua bergerak, tidak ada yang tertinggal. Kalau antum melihat gambar ini semua move. Indah sekali. Tanggal 28 September tahun lalu,
gambar ini anak tayangkan di depan hampir 1.500 warga Palu. Dan di situ mereka langsung mengatakan, subhanallah, anak suka banget Pak Chandra gambarnya. Mereka tak sadar kalau 8 jam setelah itu akan terjadi gempa yang akan meluluhlantakkan tanah Palu. Kenapa kita mengatakan anak suka banget gambarnya? Karena gambar ini move, karena gambar ini bergerak. Allah menciptakan semua fil harakah, semua bergerak, semua indah. Alamnya bergerak, daunnya bergerak, airnya bergerak, semuanya move. Maka jemaah, kalau kita tanya bergerak atau tertinggal, semua pasti akan menjawab kita harus bergerak. Kita tak bisa mengelak jemaah al-Ikhlas. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Beda dengan 1441 tahun yang lalu. Beda di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang hari ini perubahan sudah terjadi. Jangankan ke 1441 tahun yang lalu, ke 10 tahun yang lalu saja. Mungkin anak aja belum di sini, baru mau masuk ke area Candraloka. 10 tahun yang lalu saja, potret kita zoom, raksasa dunia internet hari itu sudah dikuasai oleh gambar ini. Sekarang sudah beda jemaah. Orang-orang kiblatnya sudah ke sini sekarang dibandingkan ke Yahoo. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat, anak pernah mengkaji kajian ini di Masjid Raya kalau tak salah. Ketika orang buka handphone itu 10 tahun yang lalu, ketika ditekan tombol powernya, itu akan muncul itu orang berjabat tangan dan muncul suara. Teneng, 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 teneng. Saya kangen handphone itu. Itu handphone zaman Fir'aun dulu. Handphone ini sekarang hampir lenyap dari permukaan karena hampir seluruh manusia sekarang handphonenya sudah berubah. Majalah Femina itu jadi pegangan ibu-ibu setiap pagi. Bangun pagi dia menikmati teh manisnya, dia minum majalah Femina. Membaca majalah Femina. Anda tahu jemaah, sekarang sudah mereka tak perlu lagi membaca majalah ini yang sekarang sudah tak ada lagi di kolong meja. Majalah Femina gadis Kartini Nova ini sudah lenyap dari permukaan karena hampir di luar sana kiblatnya sekarang sudah berubah. Tak lengkap hidupnya kalau tiap pagi dia tidak update story-nya di sini. Seperti bapak kita ini. Ini cocok tim dokumentasi. Maka 10 tahun yang lalu, beberapa tahun silam, punten bapak, Anda mungkin pernah merasakan punya baby, punya anak, dia masih lucu, dia melangkah. Ini semua terjadi beberapa tahun yang lalu. Mungkin bisa terjadi setahun yang lalu. Nah, tak terasa anak kita ternyata udah besar. Dan tak terasa anak kita yang tadinya dia masih melangkah, masih berjalan. Cucu kita mungkin ya Pak Haji ya. Ternyata sekarang udah bisa melangkah. Bahkan dia udah mulai komunikasi. Allah menggerakkan itu semua. Anda bisa lihat satu gambar ini. Bapak-bapak terlalu serius melihat videonya. Itu iklan hemat air bapak. Terlalu serius. Kita nostalgia sebentar. Handphone ini handphone zaman dulu, handphone zaman sekarang sudah berubah. Nostalgia sebentar. Jangan ke 10 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Ana dari Tasikmalaya bapak. Sebelum maghrib ini Ana masih main di lapangan. Datang ketika itu Ana masih ingat saat itu ibu. Karena menjelang maghrib, ibu la yahtaju ilal kalam. Tanpa harus bicara ibu itu. Ibu hanya berdiri di tengah lapangan, dia angkat tangannya, dia turunkan jari-jarinya satu persatu. Kira-kira menurut antum apa maksud ibu itu? Dia menghitung biar cepat-cepat kita langsung menuju ke masjid. La yahtaju ilal kalam. Itu 30 tahun yang lalu. Anak sekarang apa mau digitukan bapak? Coba aja. Lagi anak-anak kita lagi asik-asik main bola di lapangan menjelang maghrib, antum coba berdiri di tengah lapangan, antum angkat jarinya satu persatu. Anak yakin anak kita akan mengatakan, ada apa dengan tanganmu bapak, gitu kan? Akhirnya anak itu lari dan bapaknya juga ngejar di situ. Apa bedanya bapak itu jadi pemain cadangan di situ, kejar-kejaran sama anaknya. Maka betul kata ungkapan Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhlukun fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup berbeda dengan zamanmu.
Masa-masa seperti ini dulu ada di Tasikmalaya, Bapak. Sekarang ini zaman sudah berubah. Anak-anak Anda, atmosfer pakaiannya sudah seperti ini kan? Ini pernah Anda sampaikan di mana-mana, Bapak, termasuk mungkin di salah satu masjid di Channelloka ini. Kesimpulan dari semua ini adalah zaman sudah berubah. Hijrahkan strategi kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Pola pikir kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Dalam hal apapun profesi antum, saatnya kita hijrah jamaah. Ana nafsi itu, saya juga sama. Karena apa? Kita zoom keluarga kita, keluarga anak sendiri. Antum lebih kaya pengalamannya daripada anak dalam zona keluarga. Salah satunya adalah potek Jumadil Akhir ini kita zoom dulu di zona keluarga. Ini 23 Februari beberapa waktu yang akan datang. Seluruh perusahaan di Cikarang merapat di satu titik di satu hotel, dan kita di situ membawa tema bahwa jejak kesuksesan manusia terlahir dari energi keluarga. Tidak bisa dipungkiri, Bapak-bapak, semua adalah karena energi keluarga. Keluarga antum yang sekarang di rumah, mereka butuh sosok sang figur, dan figur itu dari kita sendiri, anak nafsi sama. Dan kita lihat sekarang, Bapak-bapak, bahwa ternyata karakter manusia di era revolusi industri 4.0 yang semarak di mana-mana. Bagaimana kita membentuk keluarga, dan salah satunya adalah untuk melihat ngezoom salah satu survei ini. Kita lihat, Bapak, manusia berkarakter di beberapa negara. Survei dari beberapa referatur yang referensi waktu kita ketemu di Senayan hari itu, Amerika Serikat, manusia berkarakternya itu 11,5%. Kita lihat lagi di Jepang, orang hebatnya, orang berkarakternya itu 10%. Kita lihat lagi di Korea Selatan. Di Korea Selatan, orang berkarakternya itu hampir sama dengan Amerika, 11,5%. Malaysia 2,1%. Kita lihat lagi di Singapura. Singapura itu 7,2%. Dan sekarang pasti semua lagi nunggu. Kira-kira di Indonesia lebih tinggi apa lebih rendah? Punten Bapak, yang mengatakan lebih tinggi katakan. Optimis. Oke. Yang mengatakan lebih rendah katakan Bapak. Enggak ada yang semua optimis ya. Oke. Ternyata survei, Pak. Ketika kami bertemu dengan Mas Ari Ginanjar hari itu di ESG, ternyata survei membuktikan Indonesia manusia berkarakternya itu adalah 1,55%. Ketika di Zoom, kenapa Pak? Di kita ini banyak yang profesional tapi belum tentu berkarakter, apapun profesinya. Al-muta'adib dan al-muta'ahil itu beda, jauh. Karena yang dirindukan oleh keluarga kita, dirindukan oleh atmosfer Nusantara ini adalah al-muta'adib yang berkarakter, bukan hanya al-muta'ahil yang profesional. Ya, kita buka satu gambar ini, Bapak. Kenapa Ana bilang tadi kita nge-zoom nama keluarga? Perjalanan manusia dari masa ke masa, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin 1441 tahun yang lalu sampai sekarang, ketika masuk ke zona sekarang, beberapa orang di antara kita pernah merasakan nuansa seperti ini. Termasuk putra-putri Anda masuk ke zona TK, tiba-tiba masuk ke zona SD dengan seragam yang berbeda, masuk ke zona SMP dengan seragam yang berbeda, masuk ke zona SMA dengan seragam yang berbeda. Tahapan-tahapan ini dirasakan oleh saya secara pribadi dan mungkin sebagian dari antum. Ketika Anda tembak satu gambar ini ke seluruh peserta anak-anak antum, cucu-cucu Anda, ketika saya tanya, apa impian Anda, cita-cita kalian hari ini? Ternyata semuanya mengatakan, Pak, impian saya satu, Pak. Ayahku ini kan dia kerja setiap pagi, Pak. Aku belum sempat dia jabat tangan dia, Pak, karena dia udah berangkat lebih awal. Jadi ketika ayahku dia pulang dari rumah,
Ayahku pulang dari kerja, aku juga gak sempat jabat tangannya karena aku waktu itu sudah tertidur. Tapi aku punya mimpi, Pak. Kenapa dia bisa selancar itu dia ngomongnya, Pak? Kita main hipno audiens. Satu orang dari Sidoarjo, orang Waro itu, dia anak kelas 3 SD. Dia maju ke depan, cowok ini, dan dia ngomong, dia mengatakan, Pak Chandra, aku punya mimpi satu saja, Pak. Aku ini punya ayah. Ayahku ada di sini, Pak. Sayap kiri anak-anaknya, sayap kanan itu orang tuanya, Pak. Anak itu punya mimpi, punya dream, bahwa mimpinya adalah dia pakai toga di hari wisuda. Aku ingin cepat-cepat wisuda, itu aja, Pak. Aku ingin kasih kado buat ayahku, aku ingin kasih kado buat ibu. Antum tahu apa yang terjadi hari itu? Anak penasaran. Kayaknya tanpa mikrofon suaranya lebih jelas, Pak ya. Sampai mana tadi, Pak, kita? Penasaran. Oke. Saya penasaran, Pak. Mana ayahnya ini? Anak tanya anak itu, nak, mana ayahmu? Itu, Pak. Dia duduk paling pojok, Pak. Pas itu dia angkat tangan bapak itu sampai dia menangis, ibunya ada di sampingnya. Dia maju ke depan dan mengatakan, Pak Chandra, itulah yang aku rasakan setiap aku berangkat, setiap bekerja dan aku pulang kerja. Kenapa masih bersuara juga habis aku Pak? Oke, siap. Ternyata impiannya adalah saya nanti pengen diwisuda. Apa yang dia bayangkan? Yang dia bayangkan itu, Pak, nanti aku pakai toga, aku pakai jubah kebanggaanku, dan saat itu MC-nya manggil, wisudawan pertama Ananda Pratama Adimulya. Itu namaku, Pak Chandra. Aku nanti maju ke depan, kemudian aku disematkan nanti, dan saat itu aku yakin pas turun dari tangga sebelah kiri, aku akan melihat ibu, dia berlinang air matanya, Pak Chandra. Dan saat itu akan datang depan ibu itu, aku katakan, Umi, aku berikan toga ini untukmu. Abi, aku berikan toga ini untukmu. Ibu dan bapaknya itu gak bisa ngomong sama sekali, Pak. Dia hanya peluk anak itu sambil mengatakan, Nak, bismillah, aku hanya bisa mendoakan kau biar kau nanti wisuda. Ternyata Allah menggerakkan dengan potret yang berbeda. Ketika datang ke Manado, ada ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia mengatakan, Pak, bisakah kau datang nanti ke Manado di satu kampus karena ada acara wisuda. Ketika nyampe di lokasi sana, saya MC. Saat MC wisuda, panitia mereka teriak, Pak Chandra, janganlah kau mulai dulu, Pak. Ada satu wisudawan, dia belum datang dari Watampone. Kami menunggu wisudawan itu. Saat itu, siapa wisudawan itu, Bapak? Wisudawan itu datang, dia terlambat karena apa? Afwan, anak tayangkan videonya depan antum. Dan ini, ayah ini sempat anak bawa ke acara hitam putih hari itu. Ini dia tayangannya. Kenapa wisudawan ini dia terlambat datangnya? Karena dia berharap sekalipun ayahnya sudah papa, dia datang di hari wisuda dengan ayahnya, dan dia dorong sendiri oleh anaknya sendiri. Potret Jumadil Akhir, saatnya tajdid niyah, bapak-bapak. Semua mata tertuju kepada orang ini. Semua mengatakan, saya bangga dengan orang ini. Dia bukan orang pintar, Pak. Dia, maaf, rumahnya jauh dari kota, tapi hari itu dia jadi kebanggaan kampus, dia jadi kebanggaan keluarga. Anak yakin antum pun ketika melihat gambar ini, ya Allah, suatu saat anakku juga harus seperti itu. Ini mungkin hanya sekedar momen, hanya sekedar toga, tapi kami yakin Bapak ini akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga dan bagi kita semua yang ada di sekelilingnya. Setelah beliau duduk, baru acara kita mulai. Kenapa anak katakan yang depan antum semua jamaah? Karena semua yang duduk hari ini, semua pasti punya dream,
punya mimpi, termasuk putra-putri Anda. Karena semua yang Anda kesaikan di sini, katakan di sini, di Jumadil Akhir ini, saatnya kita untuk memimpikan, memeluk buah hati Anda, buah hati saya, cucu Anda, dan setiap pelukan itu ada enzim dan energi yang luar biasa, Bapak. Ternyata antum memeluk sang buah hati itu seperti pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Detik-detik Nabi menemui ajalnya, setelah haji wada, siapa yang pertama kali dipanggil hari itu? Fatimah. Fatimah dipanggil oleh Nabi, ya Fatimah, halumma ilayya. Wahai Fatimah, kemarilah. Dengan suara yang lirih, dan Fatimah menghampiri sang Nabi, dipeluk itu Fatimah putri bungsunya. Dan saat itu dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakiyah. Saat itu Fatimah langsung dia berinang air mata. Saat dibisikkan oleh Nabi di telinga kanan Fatimah, saat itu Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, beliau langsung tersenyum. Aisyah, istri Nabi, melihat kejadian hari itu, langsung dia bertanya, ya Aisyah, ya Fatimah, aku ini istri Nabi, aku penasaran apa yang dibisikkan oleh ayahmu. Mungkin dari situ, Pak, asal usul ada istilah perempuan suka kepo tuh dari situ. Antum lagi serius-serius gitu ya, bagaimana? Pengen tahu aja gitu, Pak ya. Aisyah nih langsung bertanya, Fatimah, apa yang dibisikkan oleh suamiku? Tapi saat itu Fatimah menjawab dengan kalimat yang sangat elok, la Aisyah, la umkinu an unbi asiran Nabi. Ini rahasia antara aku dan ayahku. Tapi saat itu Nabi pun wafat. Aisyah masih kekeh bertanya kepada Fatimah, aku masih penasaran apa yang dibisikkan oleh ayahmu. Saat itulah Nabi SAW setelah wafat, Fatimah menjawab, dan beliau mengatakan, saat ayahku membisikkan di telinga kiriku, ayahku mengatakan, sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat. Wa kanat Fatimah bakiyah, Fatimah langsung dia menangis. Tapi saat bisikan di telinga kanan Fatimah, kenapa beliau tersenyum? Karena beliau mengatakan, wahai Fatimah, sekalipun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan melanjutkan perjuangan Islam. Kau akan menjadi sayyidah ummahat, kau akan menjadi figur di muka bumi ini untuk para mukminat, dan kau akan pertama kali nanti masuk ke surga bersamaku di antara keluargaku. Dan disitulah Fatimah langsung dia tersenyum. Masya Allah. Kenapa jawab? Hanya 5 detik kita memeluk sang buah hati. Nih Pak Agung pasti tahu lah, Pak Agung. Dahsyatnya kekuatan pelukan. Hanya 5 second, hanya 5 detik. Anda membuka materi ini, Anda mendengar ilmu nih dari Bunda Eli Risman, pakar parenting, dan Kak Seto beberapa waktu lalu. Hanya 5 detik kita memeluk, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Hanya 5 detik kita memeluk itu buah hati, mempengaruhi namanya hormon oksitosin, hormon cinta. Dan yang ketiga, hanya 5 detik kita memeluknya, itu mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Itu 5 detik kita meluknya, Pak. Apalagi 5 menit atau 5 jam. Telesot-telesot atau 5 jam. Karena apa? Sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya sel ini kelihatan tua, dia nampak muda kembali. Maka yang nampak auranya masih nampak lebih muda gitu kan, biasanya sering pelukan dia. Maka Rasul saja mencontohkan, Sallallahu Alaihi Wasallam itu sering menggendong cucunya jemaah, Hasan, Husain, Umamah radhiyallahu anhum. Mereka sering digendong oleh sang Nabi. Mereka adalah cucu-cucu sang Nabi. Maka sering ada yang berteriak, kenapa kalau berbicara tentang ini pasti ke ibu-ibu? Ayah nih kadang-kadang sebenarnya ini dia juga
dirindukan oleh anaknya untuk menggendongnya. Kenapa? Penelitian juga terjadi bahwa di University of Jersey, anak yang berinteraksi dengan ayahnya meningkatkan kecerdasan IQ sang anak. Sering ngobrol dengan anak. Ini kami buka di Public Speaking for Parent. Komunikasi atau bahasa cinta untuk sang buah hati, bagaimana ketika ayah berinteraksi dengan anak. Anak akan tumbuh penuh rasa cinta dengan orang tua dan tumbuh percaya diri. Maka kesimpulannya adalah setiap anak itu unik, jemaah. Di Jumadil Akhir saatnya kita buka folder baru. Oh yes, setiap anak itu unik. Ada yang otak kanannya dominan, otak kirinya dominan, limbik kanannya dominan, limbik kirinya dominan. Beda-beda jemaah. Biasanya kalau anak-anak 2, bagus, antum berapa? 3 ya? 4? 3. Biasanya karakternya pasti beragam jemaah. Anak pertama orangnya otak kanan, anak kiri otak kiri biasanya kan. Sama seperti pasangan. Anak orangnya suka ngomong, Pak. Ngomong mulu Pak, kayak gini nih. Istri aneh, pendiam Pak. Bayangkan kalau Allah menakdirkan istri aneh motivator. Anak tak terbayang apa yang terjadi di rumah Pak. Bisa jadi ruangan pertama itu buat panggung saya, gitu kan, bikin sound system sendiri, gitu kan. Setiap anak itu unik Pak. Allah menciptakan azwaja, berpasang-pasangan, salah satu yang karakter. Mereka ingin dimanusiakan, termasuk customer Anda, termasuk klien-klien Anda, itu mereka ingin dimanusiakan dalam zona komunikasi. Saat di Jumadil Akhir ini, yuk kita lihat deh, lukisan sang anak. Ketika anak TK dia pulang dari sekolahan, dia membuat gambar. Dia hanya ingin mengatakan, dia pulang ke rumah hanya ingin memberikan hadiah lukisan itu kepada ibunya. Padahal jemaah, lukisan anak TK dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Antum bisa membayangkan lukisan anak TK kayak gimana Pak? Tak lepas dari 2 gunung, di atasnya ada apa Pak? Ada matahari, sekeliling matahari ada apa Pak? Ada burung, samping matahari ada pohon Pak. Ada awan, di depan gunungnya ada apa Pak? Ada sawah, samping sawahnya ada apa Pak? Kalau udah buka topik ini Anda paling semangat karena lagi nostalgia dengan memori beberapa tahun yang lalu kan. Dari zaman dulu lukisan sang anak gak lepas dari gambar ini Pak. Tapi bisakah ketika anak itu memberikan, kita aja mengatakan Masya Allah zih anta. Kenapa? Oh iya, burungnya belum ada ya. Ini editornya nih belum nambahin. Iya Pak, kita aja mengatakan oh zih, keren. Kalau bahasa Arab itu zih itu keren, zih anta. Walaupun gambarnya simpel, cuma kayak gini doang Pak, tapi intinya mereka ingin dimanusiakan. Bismillah, dalam zona pesona Jumadil Akhir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau punya uswah. Abu Bakar As-Siddiq dengan kedermawanannya, perang Yarmuk itu juga punya uswah yang luar biasa. Kam min fi'atin qalilah gulabat fi'atan katsira. Tidak sedikit kelompoknya, dia sedikit tapi bisa mengalahkan kelompok yang besar. Uswah hasanah ini kita timbulkan dalam keluarga, karena anak adalah peniru yang ulung, karena anak adalah yang pasti selalu melihat apa yang selalu kita lakukan, apa yang dilakukan oleh orang tua, anak menengok di situ. Kullu ma tara, kullu ma tasma, wa kullu ma tashkur fiha minat tajid tarbiyah.